Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Galis Dermawan, NPM 2103 10 10 185 dari Paralel D, Grup H, sesi D1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya ketahui mengenai hukum distribusi Nernst. Apa sih hukum distribusi Nernst itu? Hukum distribusi Nernst menyatakan bahwa solut akan mendistribusikan diri di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga setelah keseimbangan distribusi tercapai, perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua fase pelarut pada suhu konstan akan menjadi suatu tetapan yang disebut koefisien distribusi. Jika di dalam kedua fase pelarut tersebut tidak terjadi reaksi apapun. Lalu selanjutnya ada pengertian ekstraksi. Ekstraksi merupakan salah satu proses pemisahan dari bahan padat maupun cair dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan. Jenis pelarut dalam ekstraksi dapat mempengaruhi perolehan kadar zat aktif dari tumbuhan. Maka dari itu, pemakaian pelarut yang terbaik akan semakin meningkatkan optimalisasi dalam pengekstraksian sampel. Lalu selanjutnya yaitu ada ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan suatu komponen dari fase cair ke fase cair lainnya. Ekstraksi cair-cair terdapat beberapa tahap yang tertulis sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontak antara pelarut atau solvent dengan fase cair yang mengandung zat terlarut atau diluent. Kemudian zat terlarut akan berpindah dari fase diluent ke fase pelarut. Selanjutnya yaitu pemisahan fase yang tidak saling larut, yaitu fase yang mengandung pelarut disebut fase ekstrak, dan fase yang mengandung pelarut disebut fase rafinat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pelarut. Pertama yaitu ada pelarut nonpolar. Contoh dari pelarut nonpolar yaitu normal heksana. Mengapa kok normal heksana termasuk jenis pelarut nonpolar? Karena normal heksana dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar. Selanjutnya yaitu terdapat jenis pelarut polar. Salah satu contohnya yaitu metanol. Mengapa kok metanol bisa disebut jenis pelarut non-polar, polar? Karena metanol merupakan pelarut polar yang dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat polar, seperti golongan fenol. Lalu yang terakhir yaitu terdapat jenis pelarut semipolar, yang salah satu contohnya yaitu etil asetat. Mengapa demikian? Karena etil asetat dapat melarutkan senyawa-senyawa semipolar dinding sel. Selanjutnya yaitu ada syarat pemilihan pelarut. Syarat pemilihan pelarut yang pertama yaitu pelarut harus merupakan pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi. Lalu syarat yang kedua yaitu pelarut harus dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Baik, kita masuk ke bahan dan alat yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum modul 5 yaitu hukum distribusi Nernst, antara lain yang pertama itu ada Aquades, lalu selanjutnya ada silan, yang ketiga ada asam asetat, yang keempat ada natrium hidroksida, yang kelima ada etanol, dan yang terakhir ada fenolftalin. Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama ada corong pemisah, lalu yang kedua ada Erlenmeyer,
yang ketiga ada gelas ukur, yang keempat ada pipet tetes, yang kelima ada buret, yang keenam statif dan bang, selanjutnya yaitu ada lampu ukur, ada beker glass, ada corong kaca. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur percobaan hukum distribusi NERS. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,5 N, 1 N, dan 2 N, di mana volume dari masing-masing konsentrasi yaitu 10 mili. Selanjutnya kita ambil 25 cc atau 25 mili asam asetat 0,5 N dengan menggunakan pipet. Setelah itu kita masukkan ke dalam corong pemisah. Selanjutnya kita masukkan 25 cc silen ke dalam corong pemisah. Lalu kita tutup corong pemisah dan kita kocok sampai terjadi kesetimbangan atau tercapai kesetimbangan atau kurang lebih selama 20 menit. Selanjutnya kita keluar ke lapisan bawah dan kita tampung ke dalam beker glass. Jangan sampai lapisan atas dalam corong pemisah itu ikut keluar ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu pipet, kita ambil 10 mili lapisan atas menggunakan pipet, lalu kita masukkan ke Erlenmeyer, lalu kita titrasi dengan NaOH dengan konsentrasi 0,5 N juga dengan indikator PP. Lalu kita ambil lagi 10 mili lapisan bawah, sama kita masukkan ke Erlenmeyer, lalu kita titrasi dengan NaOH 0,5 N dan indikator PP. Kita ulangi percobaan di atas menggunakan asam asetat konsentrasi 1N dan 2N. Sebenarnya kita hitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat 0,5 N dan 1 N dan dari 1 N dan 2 N. Ya, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai modul 5 praktikum kimia fisika hukum distribusi NERS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.